Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, semuanya masih semangat kan ya? Coba saya tanya semangatnya ya. Mana senyummu? Mana tertawamu? Hahaha. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Ya, hari ini Ustazah Yayu akan menyampaikan materi pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan materi tematik bagian IPS di tema kedua ini. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kekayaan alam yang sangat melimpah bagi Indonesia. Mulai dari pesisir pantai yang amat luas, gugusan pulau-pulau, barisan gunung dan bukit, hingga hijaunya hutan hujan tropis di negeri ini. Nah, tentunya di dalamnya terkandung potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur dan berusaha mengelola sumber daya alam tersebut sebagai khalifah fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Jadi dikelola sebaik mungkin. Ya, kemudian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Sekali lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, untuk apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kemudian, macam-macam atau jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terus-menerus ada dan dapat dipulihkan kembali atau dapat dibuat kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan kembali, atau kalaupun dapat dipulihkan maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Jadi bisa jadi dari tumbuhan ataupun dari hewan. Contohnya yang dari tumbuhan adalah padi dan jagung sebagai makanan pokok. Kemudian ada sayur mayur. Kemudian ada buah-buahan dan tanaman rimpang-rimpangan yang bisa digunakan sebagai obat. Nah, kemudian sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan diantaranya adalah contohnya kambing dan sapi, ayam, serta ikan yang mana biasanya bisa kita manfaatkan sebagai lauk. Selain itu juga bisa dimanfaatkan tenaganya dan sebagainya.
Berikutnya ke sumber daya alam non-hayati. Artinya sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup alias benda mati. Apakah itu? Yang pertama ada air, kemudian tanah, kemudian udara. Contohnya itu ya. Nah, sekarang ke lawannya sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bisa kita bedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam energi, kemudian sumber daya alam mineral logam, dan yang terakhir mineral non-logam. Energi, sumber daya alam energi meliputi oil atau minyak bumi, natural gas atau gas alam, dan coal atau batu bara. Kemudian untuk contoh yang mineral logam ada emas, perak, tembaga, biji besi, nikel, dan macam-macamnya. Untuk mineral non-logam, contohnya adalah belerang dan batu kapur. Itu merupakan pembagian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kita ke pemanfaatan sumber daya alam. Untuk pemanfaatan, kita mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Oke, pemanfaatan yang pertama adalah dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, yang pertama adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan manusia sebagai yang pertama, bisa sumber makanan. Yang kedua, bahan obat-obatan. Seperti tadi contohnya rimpang-rimpangan itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk dimanfaatkan tenaganya. Contohnya seperti kuda yang ditunggangi atau sapi dan kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu tanah. Tanah biasa digunakan manusia untuk bercocok tanam. Jadi untuk menanam berbagai macam tumbuhan. Kemudian yang kedua, untuk membangun tempat tinggal. Sumber daya alam yang ketiga yaitu air. Air biasa dimanfaatkan untuk yang pertama minum, kemudian yang kedua mandi dan mencuci, entah mencuci piring, mencuci baju, mencuci kendaraan, dan macam-macamnya. Kemudian yang ketiga untuk irigasi atau mengairi sawah, dan yang terakhir sebagai sumber tenaga listrik, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya pada materi energi alternatif, yang mana air dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik dengan menggunakan generator. Kemudian yang keempat ada udara. Jelas udara untuk kita bisa bernapas. Yang kelima adalah matahari. Matahari merupakan sumber daya alam yang paling besar di bumi. Bisa kita manfaatkan untuk, ini juga sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama menjemur, entah menjemur pakaian, atau menjemur ikan asin, atau menjemur kerupuk, atau menjemur hasil panen. Kemudian yang kedua, untuk membantu proses pembuatan garam. Selain itu, matahari juga bisa dijadikan sumber tenaga listrik dengan menggunakan panel surya. Berikutnya, kita ke pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ustadzah ambil 3 contoh saja ya. Mohon maaf, Ustadzah ambil 2 saja. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk yang pertama bahan bakar kendaraan. Bisa.
jadi bensin, jadi solar, sampai bisa jadi aftur, yaitu bahan bakarnya pesawat terbang. Kemudian yang kedua, minyak bumi merupakan bahan untuk produksi pelumas, lilin, serta residu minyak bumi digunakan sebagai bahan membuat jalan, yaitu aspal. Kemudian yang kedua, emas digunakan sebagai bahan perhiasan. Selain untuk bahan perhiasan, ada juga mata uang yang menggunakan bahan baku emas, seperti dinar. Oh iya, ternyata ada 3 ya, mohon maaf. Nah, untuk yang besi dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama, bahan kerangka kendaraan. Jadi kerangkanya mobil, kerangkanya motor, kerangkanya sepeda itu dari besi. Kemudian yang kedua, sebagai bahan alat rumah tangga. Dan yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Seperti dilihat pada gambar di samping ya, contohnya itu merupakan besi yang sudah dibentuk panjang-panjang seperti itu, biasanya dipakai buat kerangka bangunan. Jadi sebelum dicor, ditanami besi dulu. Oke, yang terakhir, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah sumber daya alam itu baik yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui harus kita olah dan manfaatkan sebaik mungkin. Tidak boleh berlebihan. Ingat, karena posisi kita juga sebagai khalifah fil ard, wakilnya Allah di muka bumi, yang tugasnya adalah mengolah dan membuat bumi ini semakin baik lagi. Nah, itu dari Ustadzah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.